coba dulu perhatikan kiri kanan kalau ada sampah yang bersih kelas kita ini sehingga kita bagaimana? Sudah? Sudah siapkah belajar? Ya, mantap. Mana semangatnya? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka seperti biasanya kita serahkan dulu aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan. Maka untuk itu kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, maka kita tetap dalam doa sebagai gambaran Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengampun, puji syukur dan panjatkan atas panggilan Tuhan kepada Bapa, di mana Bapa telah menolong kami, melindungi kami dari rumah dan makan dari segala dunia. Ya Tuhan, yang semua bukan kami atau kami, dan yang mulai kali berbelas kasih kepada kami. Tinggal kami anak Bapa yang sebentar lagi ingin menggunakan segala ajar kami, baik kami siswa maupun Bapak guru kami yang ingin mengajarkan kami. Yang kepada Bapa, permohonan kami dan teman-teman kami, mendengar kami semoga Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Ini sampai selamanya. Amin. Baik, terima kasih pada si Linda yang sudah memimpin kita dalam doa. Semuanya hadir atau ada yang absen? Ada yang absen? Siapa? Lois. Satu orang ya? Iya. Kenapa dia nggak hadir? Ada suratnya? Tidak. Berarti dia tanpa izin ya? Iya. Oke, baik. Kepada anak-anak kami yang sudah hadir, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran yang kedua tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Minggu lalu kita sudah masuk pada struktur dan fungsi organ akar, batang dan daun. Ya, kemarin juga anak-anak kami sudah melaksanakan evaluasi dalam bentuk post-test. Maka pada saat ini Bapak akan bagikan hasilmu, di mana kamu bisa melihat sejauh mana kemampuanmu dalam menguasai materi kita minggu yang lalu. Nah, di sini sudah Bapak kasih nilai, sudah Bapak periksa, ya. Ada hal-hal yang menjadi catatan Bapak, yang menjadi kekurangan kamu dalam menyelesaikan soal evaluasi ini. Silakan dibaca kembali apa yang menjadi kekuranganmu, sehingga soal evaluasi yang sudah kita laksanakan minggu lalu pada pertemuan pertama, anak-anak kami diharapkan dapat menguasainya. Jadi untuk itu Bapak bagikan hasil kamu, ya, supaya ini juga menjadi motivasi anak-anak kami pada pertemuan ini, supaya giat lagi, lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Bisa? Bisa. Ani Kristi Jega, Nike Cynthia, Ince Susanto baru, Ibenia, Iniba, Christine, Lois, absen ya, Marlina, cepat. Resto, Sepiani, Resto Sepiani, Marnita, Aperius, cepat. Syafir
Bertin, Indah, Juniman, Piksana, David, Miriani, Benedikta, Novi, Tadeus, Fitri, Mona Lisna, semua sudah dapat? Sudah. Ada yang belum? Tidak. Baik. Jadi kita lanjutkan. Tadi sudah Bapak sampaikan. Itulah hasilmu pada pertemuan kita pertama tentang struktur organ akar, batang, dan daun. Mudah-mudahan pada pertemuan ini anak-anak kami benar-benar serius. Ya, masih banyak kelemahan-kelemahan kamu, masih banyak materi-materi yang belum kamu kuasai. Itu sudah Bapak kasih catatan di lembar jawaban kamu. Untuk pertemuan kita hari ini, untuk melanjutkan pada pertemuan pertama kita mengenai struktur organ pada tumbuhan. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji tumbuhan. Ya, ini minggu lalu kita sudah mempelajari sejauh ini bagaimana struktur akar, batang, dan daun. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana struktur buah, bunga, dan biji. Ya, di dalam buah ini ada biji. Biji. Siapa yang masih ingat fungsi daripada akar? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Kertin. Berdiri. Ya. Akar memiliki fungsi untuk menambahkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan medium tumbuhnya. Ya. Menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuh. Ya, tepuk tangan buat saya yakin anak kami ya rata-rata sudah menguasai materi kita minggu lalu tentang struktur akar, batang, dan daun. Mudah-mudahan hari ini anak-anak kami juga dapat menguasai bagaimana struktur dan fungsi buah, struktur dan fungsi pada bunga, dan struktur fungsi pada biji. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan, maka anak-anak kami perlu mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak kami diharapkan mampu mengidentifikasi struktur organ dari bunga, buah, dan biji tumbuhan dengan teliti. Yang kedua, anak-anak kami mampu menjelaskan fungsi organ bunga, fungsi organ buah, dan biji. Yang ketiga, nanti anak-anak kami melalui diskusi kelompok dan literasi bahan ajar, anak-anak kami mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ generatif tumbuhan. Minggu lalu organ vegetatif, yaitu akar, batang, dan daun. Hari ini organ generatif, yaitu bunga, buah, dan biji. Dan yang keempat, anak-anak kami nanti mampu menyajikan data berdasarkan hasil pengamatan Anda. Ya, oke. Untuk mencapai
mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, di mana nanti Bapak akan menampilkan atau menayangkan gambar. Dalam hal ini orientasi masalah untuk anak-anak kami mengamati dan menganalisis masalahnya sendiri. Yang berikutnya kita menggunakan metode example non example, masih seperti pada pembelajaran kita sebelumnya dengan menggunakan gambar. Ya, dan pendekatan yang kita gunakan yaitu scientific, yaitu mengamati, menanya, mencoba menganalisis dan sampai nanti pada mengkomunikasikan nanti lewat presentasi anak-anak kami. Berikutnya, masalah penilaian sama seperti pada pertemuan pertama, Bapak akan menilai ya 3 aspek. Yang pertama sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Maka kami harapkan anak-anak kami dalam hal ini benar-benar bersikap disiplin, percaya diri, kerjasama. Keterampilannya seperti apa, bagaimana Anda mengamati, bagaimana Anda menganalisis dan melakukan presentasi nantinya. Dan kemudian masalah pengetahuan, bagaimana nanti anak-anak kami menguasai materi pada akhir pembelajaran. Nanti Bapak akan berikan soal evaluasi. Baik, untuk menguji kemampuan awal anak-anak kami, maka Bapak akan memberikan soal pretest buat anak-anak kami sejauh mana Anda menguasai materi ini, ya, sebelum dilaksanakan penerapan model pembelajaran berbasis masalah ini. Saya yakin anak-anak kami pasti mampu, karena pada pertemuan sebelumnya juga Bapak sudah menyampaikan apa yang akan kita pelajari hari ini supaya dipelajari di rumah. Ya kan? Sudah dibaca kan? Sudah. Ya. Baik. Jangan lupa tulis nama. Bapak berikan waktu selama 5 menit ya. Silakan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan bekerja, jangan ada yang kerjasama, kerjakan sendiri.
Ya, 3 menit lagi. Tiga menit lagi ya. Ya, jangan lihat-lihat jamnya. Kerjakan aja dulu. Soalnya ya. Nanti Bapak akan kasih tahu kalau sudah sampai waktunya. HP, lihat aja punya HP. Dan lihat punya temannya. Belum tentu punya teman itu sebagus punya kamu. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Sudah siap? Sudah. Siapa yang sudah siap? Ya, silakan. Yang tertib, satu-satu. Oke, sudah? Sudah. Sekarang duduk semuanya. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Berdiri dulu, berdiri dulu. Mana semangatnya? Mana semangatnya? Silakan dulu. Ya, luar biasa anak-anak kami. Maka untuk itu sekarang kita akan masuk pada bagian inti pembelajaran. Maka sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD buat anak-anak kami. Sebagai penuntun Anda dalam melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Tunggu ya.
Sama seperti pada pembelajaran kita yang pertama, itu langkah-langkah dalam mengisi LKPD-nya itu masih sama. Silakan diikuti. Di situ sudah ada petunjuk. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Kalau begitu, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Yang pertama, orientasi masalah. Nah, di depan ada 3 buah gambar yang sudah Bapak tampilkan, ya. Silakan diamati dengan baik dan dianalisis. Kira-kira apa saja yang Anda temukan pada gambar ini? Ya, ada 3 gambar. Ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Silakan diamati dengan baik dan dianalisis hal-hal apa saja yang bisa kamu temukan pada gambar ini. Ya, untuk dijadikan sebuah masalah yang nantinya anak-anak kami masalah tersebut boleh dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan dan boleh dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Silakan. Bapak berikan waktu selama 5 menit. Di LKPD-mu juga ada gambarnya, boleh dilihat juga di LKPD. Sudah? Sudah diamati dengan baik? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Bapak tanya, kira-kira hal-hal apa saja yang kamu temukan pada gambar ini? Ya, sehingga apa? Mengapa serangga suka hinggap pada bunga? Bagaimana hubungannya? Oh, kata Indah, mengapa serangga suka hinggap pada bunga? Dan bagaimana hubungannya? Ya, ada lagi Indah? Baru 1. Ya, cari dulu, amati lagi. Kenapa cuma 1? Yang lain, ada yang lain? Ya, silakan Richard. Apa Richard? Pada bunga memiliki struktur yang berbeda. Ya, Richard pada bunga memiliki struktur yang berbeda. Ini ya pada gambar kedua. Ada lagi? Ya, silakan. Apa fungsi dari buah bunga biji dari buah pada tumbuhan? Ya, katanya apa fungsi biji, buah, dan bunga pada? Ya, apa fungsinya? Fungsi bunga, buah, dan biji. Ada lagi? Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Nibenia, ya. Pada gambar 1 pada gambar 1 ada serangga pada bunga. Pada gambar 1 ada serangga. Ya, sama seperti yang dinyatakan oleh si Indah. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Berdiri. Pada gambar 1 dan 2 ada perbedaan warna bunga. Ya. Pada gambar 1 dan gambar 2 ada perbedaan warna. Nah, ini warna. Kalau ini warna apa ini? Warna ungu.
pada buah. Iya, kalau terdapat biji pada buah maksudnya apa? Oh, pernyataannya seperti itu ya. Ya, oke, boleh, nggak apa-apa. Ada lagi? Ya, yang lain. Oke, untuk anak-anak kami yang lain, kalau ada yang sudah ditemukan pada gambar itu yang dijadikan sebagai masalah, tadi Bapak sudah sampaikan, boleh dalam bentuk kalimat pertanyaan dan boleh dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, sekarang tugas kamu pada langkah pertama itu ada kolom yang sudah tersedia dalam LKPD-mu. Semua tadi yang sudah teman-teman kamu sebutkan, ya, silakan dimuat pada kolom tersebut. Ya, silakan dimuat. Tapi ingat, masalah itu boleh berbeda, tergantung yang anak-anak kami temukan. Ya, tidak selalu sama. Ya. Namun anak-anak kami harus berpatokan pada tujuan pembelajaran. Tadi Bapak sudah sampaikan apa tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai hari ini. Silakan dibuat ya. Ya, ayo buat. Ini kolom 1, ini dibuat tadi apa pernyataannya, apa masalah yang ditemukan. Kan melihat punya teman, yang kamu temukan apa? Tadi boleh juga yang sudah disampaikan teman kamu, boleh kamu buat di situ ya. Gimana, Kevin? Bisa? Oke. Gimana, Deus? Bisa nak? Bisa ya? Sekali lagi Bapak ingatkan, silakan tuliskan apa-apa saja yang menjadi masalah Anda yang anak-anak kami temukan pada gambar di atas tadi ya. Sudah? Ya, kan tadi ada misalnya mengapa serangga suka hinggap pada bunga, itu juga salah menggambar, ditulis. Silakan tulis. Kemudian bagaimana fungsi bunga, buah, dan biji pada tumbuhan itu. Ini tangannya ada tulisan I love you. Ya, itu nggak boleh ya. Dihapus itu nanti ya. Masa perempuan pakai tato-tato segala. Oke, sudah? Sudah. Baik. Sekarang pada langkah yang kedua, silakan diskusikan jawaban masalah Anda secara kelompok hasil temuan masalahnya. Untuk itu, anak-anak kami silakan buat kelompok dulu.
kita lanjut. Ya. Silakan buat kelompok secara heterogen. Ya, tadi Bapak sudah tentukan ya. Iya. Ya, ayo yang tertib, yang tertib. Ayo. Aja di sini sayang. Ya, ayo, kantor di sini. Ya. Mana geser sini nak, geser sini, geser lagi sana. Ya geser lagi, geser lagi. Ya. Oke. Jangan ditarik. Diangkat, diangkat, diangkat. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang kerja kamu tadi masing-masing sudah menuliskan masalahnya kan? Nah, sekarang silakan diskusikan masalah-masalah Anda tadi bersama kelompokmu ya. Ya, silakan rumuskan masalah tadi yang sudah Anda tuliskan, silakan dirumuskan ya. Dan kira-kira apa jawabannya dan ditulis dalam kolom LKPD yang sudah tersedia. Silakan ya. Oke. Bapak berikan waktu selama 5 menit. Bisa? Bisa? Oke. Tadi masalahmu silakan tukar sama teman-teman di kelompok ya. Apa yang menjadi temuanmu? Silakan berbagi. Silakan disatukan ya. Apa saja tadi yang sudah Anda temukan. Bisa? Kenapa nak? Ada yang kesulitan? Bisa, ayo sama kelompoknya, ayo. Kenapa main sendiri-sendiri? Silakan tukarkan tadi apa yang sudah Anda temukan. Silakan diskusikan. Kalau namanya kerja kelompok berarti bekerja sama. Itu juga nanti termasuk penilaian. Bagaimana kerjasamamu dengan temanmu? Silakan didiskusikan ya. Tidak boleh main sendiri-sendiri.
Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga. Silakan anak-anak kami mencari literatur melalui bahan ajar yang sudah Bapak sediakan dan di buku paket yang sudah anak-anak kami miliki untuk mencari jawaban-jawaban dari masalah yang sudah Anda temukan tadi. Ya? Oke. Sini ada buku paketnya. Ini ada juga bahan ajar. Ya, silakan dicari jawaban-jawaban dari masalah yang kamu temukan tadi melalui bahan ajar anak-anak kami melakukan literasi. Ya, oke. Silakan ya. Bapak berikan waktu selama 15 menit. Ya, silakan dibaca dulu bahan ajarnya itu. Silakan cari jawabanmu untuk menemukan, memecahkan masalah-masalah tadi. Nah. Sekalian, apa yang Anda temukan pada bahan ajar? Sekalian anak-anak kami menuliskan pada kolom ketiga yang sudah tersedia dalam LKPD ya. Nah, silakan juga dituliskan. Temukan jawabanmu dan silakan dituliskan juga pada kolom. Paham? Ya. Ya, semuanya silakan dicari, jangan hanya satu orang.
apa fungsi bunga, apa fungsi uang, apa fungsi biji. Jadi kan ada masalah seperti itu kan? Iya. Ya, silakan ditulis di sini di kolom 3, tulis. Jangan hanya bisa-bisa saja. Semuanya ditulis ya. Apa yang sudah kamu temukan? Sudah? Sekarang kita masuk pada langkah yang keempat. Ya, silakan perhatikan LKPD-mu. Sudah dibuka LKPD-nya ya. Pada langkah keempat itu silakan diskusikan bersama kelompokmu dari jawaban-jawaban yang sudah Anda temukan tadi dari literasi yang sudah kamu lakukan. Ya? Oke? Jadi kan masing-masing mencari dalam kelompok ya. Nah, sekarang diskusikan bersama dengan kelompokmu. Silakan dicocokkan mana jawaban yang pas. Kelompok lain bisa. Kelompok 5 bisa. Ya, tadi kan sudah menemukan jawaban-jawaban di masing-masing kelompok ya secara sendiri-sendiri. Sekarang silakan diskusikan bersama. Silakan cocokkan jawaban dari teman-teman dalam kelompok ya. Dilihat mana yang lebih pas jawabannya. Kemudian yang sudah pas jawabannya silakan dituliskan pada kolom keempat, oke? Nah, yang lain bisa, kolom 6 bisa. Nah, silakan diskusikan bersama. Kamu punya jawaban kan? Mana jawabanmu? Mana? Ya, mana jawabanmu? Mana jawabanmu? Kenapa ketawa? Ya, nah, kan ada perbedaan itu jawaban kamu dengan dia. Silakan dicocokkan. Mana yang pas? Tadi sudah dirumuskan masalahnya kan? Nah, itu yang dicari. Silakan dimasukkan pada kolom keempat. Ini nanti kalau tempatnya kurang, boleh di sebelah ini ya. Bisa nak? Bisa? Bisa nih? Ini silakan diskusikan. Ini jawabanmu kan ada 4 jawaban yang ditemukan tadi. Diskusikan bersama, lihat mana yang jawaban yang kita. Nah, ini masalah pertama. Pada gambar ada satu serangga pada bunga. Nah, dicocokkan mana jawaban yang pas untuk menemukan solusi dari masalah ini. Yang pertama, ini rumusannya tadi. Apa tujuan serangga itu hingga pada bunga ya?
Tadi rumusan dan masalah Anda. Bisa serius? Bisa enggak? Oke, silakan ya. Silakan dikembangkan, diskusikan bersama, dan tuliskan di kolom yang sudah tersedia. Sekali lagi, kalau kurang tempatnya pada kolom, silakan di mana? Silakan diisi di sebelah sini ya. Halo, Indah, silakan diisi di sebelah sini kalau kurang di kolom ini ya. Oke. Ya, silakan berbagi tugas. Ada yang menulis juga, ada yang kalau sudah rampung tadi jawabannya, silakan ada yang menulis, ada yang menyebutkan ya. Silakan. Kenapa nih? Kenapa nak? Ada masalah? Ya udah kerjakan dulu ya. Ya, silakan. Kau berikan waktu selama 5 menit. Setelah itu anak-anak kami melakukan presentasi ya. Siapa yang masih belum paham? Semua paham kan? Ya, silakan dilanjutkan. Sekali lagi, yang kamu tuliskan sekarang ini adalah dalam bentuk laporan ya, yang akan kamu presentasikan. Sudah? Sudah?
Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Nggak ada yang jawab. Cepat. 30 detik lagi. Siap tidak siap silakan presentasikan. 1, 2, 3, 4, 10. Cepat. 15, 20, 25, 28, 29,5, 30. Ya, waktunya habis. Sekarang anak-anak kami silakan presentasi di depan. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil kelompokmu. Ayo. Yang lain didengarkan. Perhatikan. Apakah benar yang mereka sampaikan atau tidak? Nanti kalau ada yang salah, silakan ditanggapi. Ya, ayo. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kami. Kami akan menjawab pertanyaan dan masalah yang kami temukan. Yang pertama, mengapa serangga suka hingga pada bunga dan bagaimana hubungannya? Jawab, serangga suka hingga pada bunga karena serangga sangat menyukai nektar. Ya, lanjut. Nomor 2, apa saja unsur pada bunga? Jawab, melakukan kepala sari, badan sari, kepala putih, rangkai putih, bangsal biji, rantai bunga, dasar bunga, kelopak bunga. Ya. Yang lain dengarkan. Halo, hai. Ya, dengarkan ya. Apa fungsi biji pada tumbuhan? Jawab, biji berfungsi sebagai alat perkembangan biakan pada tumbuhan. Nomor 4, tuliskan struktur pada biji. Yang pertama, kulit biji, daging biji, dan inti biji. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, sanggahan maupun kritikan, kami persilahkan. Ya, kenapa yang satu orang tidak mau presentasi? Kenapa? Apa yang salah, nak? Lain kali kamu harus presentasi dalam kelompok ya. Ya. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Ya, yang lain kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ya, silakan. Apa saja struktur dan fungsi biji? Struktur biji, yaitu kulit biji, daging biji, dan inti biji. Fungsi biji itu adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Apakah jawabannya jelas? Jelas. Masih ada yang lain? Masih ada? Ya, bagaimana? Tidak ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Bagaimana?
Kelompok 2. Sudah pas? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kalau tidak ada, maka berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan duduk. Sekarang kelompok 2. Ya, ayo. Ani. Ayo. Ya, halo, dengarkan. Bagaimana hubungan serangga yang Perhatikan mereka ya. yaitu bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Ya, dibesarkan sedikit suaranya ya. Kurang kedengaran di belakang. Kenapa buah pada umumnya berguna bagi alat petani yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji? Nomor 3. Bagaimana fungsi biji pada buah? Jawab. Fungsi biji yaitu sebagai alat berkembangbiakan generatif pada tumbuh. Ya, ayo nih, cepat. Ya, berikan dulu tepuk tangan kepada Ani ya. Ya, lanjutkan, silakan. Lanjutkan. Kenapa serangga suka hingga pada tumbuhan? Kenapa, Ani? Ayo Ani, semangat. Ya, coba dibantu temannya. Ya, oke, silakan. Karena bunga memiliki warna yang menarik untuk menarik serangga. Ya, ada lagi? Sudah? Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan kepada teman-temanmu? Baik, tentu saja kami jika ada pertanyaan dan lain Halo, hai. Ya, silakan Dinda. Dari manakah sumber makanan serangga? Yang lain ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Berdiri. Apa struktur dan fungsi dari buah? fungsi buah pada umumnya adalah sebagai bahan cadangan makanan, tanaman dan nutrisi. Ya, apa strukturnya? Strukturnya yaitu ada epikat merupakan lapisan luar yang keras, kedua mesokrat merupakan lapisan yang lemah dan cukup serabut, dan ketiga endokrat yang merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan cepat. Bagaimana? Bisa? Hah? Bisa atau ada tanggapan lain? Tidak ada. Betul. Itu sudah pas. Ada lagi? Ya, silakan. Mau ditanggapi atau pertanyaan ini? Pertanyaan, oh silakan. Apa fungsi mahkota bunga? Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga dan atau hewan lain tegak yang nantinya akan membantu proses penyerbukan. Ya, tadi sudah dijelaskan dari awal. Mau ditanya lagi. Sudah? Ada lagi? Ayo, ada lagi? Kelompok 5? Bagaimana? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus kepada kelompok. Sekarang kelompok 3.
Kalau ada jawaban kamu yang salah, nanti akan kita simpulkan bersama. Dengarkan dulu hasil presentasi temanmu. Dengarkan, perhatikan. Halo, semuanya melihat kembali yang presentasi. Ayo cepat. Kami akan memberikan diskusi kami hasil diskusikan. Ya, silakan. 3. Apa fungsi dari bunga? Fungsi bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Apa fungsi dari bunga? Buah pada umumnya berkembang dari bagian alat reproduksi. Apa fungsi dari biji? Fungsi biji sebagai alat perkembangan biakan generatif pada tumbuhan. Pada buah terdapat kulit buah dan daging buah. Apa, Tadius? Dengarkan suara Tadius? Tidak. Besarkan sedikit suaranya Tadius. Pada buah Ya, terdapat kulit buah dan daging buah. ya. Buah memiliki fungsi sebagai pembungkus dan pelindung biji yang ada di dalamnya. Sudah? Sudah. Itu saja. Oke, kalau ada yang mau menanggapi silakan. Ada yang memberikan pertanyaan? Apa saja fungsi biji? Bisa. Fungsi biji apa? Fungsi biji adalah kulit biji spermatogenesis. Itu strukturnya. Yang lain ada yang bisa menanggapi apa itu fungsi biji? Ya, silakan. Nike. Sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, dua sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, 3 sebagai pembentuk tumbuhan baru. Ya, itu ya, dengar ya. Itu tadi yang kamu sebutkan itu strukturnya. Ada yang lain? Ya, berikan aplaus kepada. Silakan dulu. Sekarang kelompok 4. Iya. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa fungsi dari bunga, buah, dan biji? Fungsi dari bunga yaitu menarik serangga atau hewan lainnya yang dapat membantu proses penyerbukan. Kedua, fungsi biji. Fungsi biji sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. Atau fungsi buah sebagai pembungkus dan perlindungan biji yang ada di dalam. Mengapa serangga suka hinggap pada bunga? Apa hubungannya? Serangga suka hinggap pada bunga karena serangga suka gemetar. Apa? Serangga suka gemetar. Ya. Mengapa serangga suka hinggap pada bunga? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Serangga suka hinggap pada bunga karena serangga suka gemetar. Iya, nggak apa-apa. Oke. Udah. Baik, itu saja hasil diskusi kami dan
dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Apa fungsi dari kepala putih? Ya, yang lain ada yang bisa menanggapi? Kelompok lain? Pertanyaan dari kelompok 1, apa fungsi dari kepala putih? Ya, silakan. Kepala putih berfungsi sebagai tempat untuk menerima saat terjadinya proses penyembuhan. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok 4 bisa. Nah, makanya kalau kerja kelompok itu yang serius, ya. Bisa? Nah, ada lagi? Tidak ada? Ya, berikan aplaus kepada kelompok. Sekarang kelompok terakhir. Kami berikan kesempatan. Silakan. Iya. Oh, masih ada kelompok. Oh iya, silakan kelompok 5 berarti masih ya. Ya, silakan. Silakan berarti. Oh, mana kelompok 5? Oh, ini iya. Apa yang gemetar samamu? Ya, dengarkan dulu ya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Pertama, mengapa buah pada bunga memiliki? Karena buah dari biji adalah hasil dari perkembangan batang buah atau ovarium yang berbeda di dalam putih. Di dalam batang buah terdapat satu atau lebih dari batang biji atau ovum. Ya. Apa fungsi dari bunga? Fungsi bunga itu sebagai alat reproduksi pada tumbuhan atau untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyembuhan. Apa fungsi buah? Fungsi buah sebagai bahan cadangan makanan pada tumbuhan dan melindungi lidah. Sudah. Ya. Pada bunga memiliki bagian Besarkan sedikit suaranya, Bapak kurang dengar. pada bunga memiliki bagian-bagian atau struktur yang berbeda. Ya, apa itu? Gasus memiliki buah terdiri dari buah dan daging buah. Buah berfungsi sebagai bahan cadangan makanan pada tumbuhan dan Dengar? lidah. Ya. Besarkan suaranya, nah. Tidak boleh malu-malu. Pada bunga memiliki bagian-bagian atau struktur yang berbeda. Ya. Untuk buah terdiri dari kulit buah dan daging buah. Kedua, fungsi buah sebagai bahan cadangan makanan pada tumbuhan dan biji. Ya. Baik, Sudah. rasa hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Coba sebutkan apa fungsi dari rasa bunga. Rasa bunga berfungsi sebagai pembuat menekannya masuk dalam pada jelas. Pertanyaan dari kelompok 2. Ya, yang kasih pertanyaan berdiri. Sportif. Apa fungsi dari kembali putih? Apa pertanyaannya? Apa fungsi dari Ya. Silakan. sampai putih berfungsi untuk menjaga kepala putih supaya tetap bisa berdiri tegak, kokoh dan tetap sesuai pada posisinya. Pakai jelas. Apa fungsi dari kepala sari? Kepala sari berfungsi untuk menghasilkan serbuk sari. Berdiri. Apa fungsi dari fungsi? Benang sari berfungsi sebagai alat pembiakan atau pelangi jantan dari tumbuhan. Ya, udah. Sudah. Ada lagi? Tidak. Makanya kalau presentasi dibaca saja ya, biar tidak banyak pertanyaan, oke? Apa yang sudah kamu temukan tadi tentang struktur dan fungsi pada bunga supaya tidak ditanya-tanya. Ya, berikan dulu aplaus.
Ini kepala sukunya ini. Ya, dengarkan baik-baik karena ini adalah kelompok yang terakhir. Ya, silakan. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusikan dari kelompok 6. Pertama, mengapa bunga pada tumbuhan memiliki warna yang berbeda atau menarik? Jawab, bunga memiliki warna yang menarik untuk menarik serangga atau hewan lain dan dapat membantu proses penumbuhan. Pertanyaan kedua, bagaimana struktur dan fungsi bunga? Jawab, struktur bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Fungsi bunga sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Saya akan membacakan soal bagaimana struktur dan fungsi buah. Struktur dan fungsi buah yaitu struktur buah terdiri dari kulit buah dan daging buah, sehingga fungsi buah sebagai bahan cadangan makanan pada tumbuhan dan tumbuh-tumbuh. Ya, pastikan. Kami akan membaca soal nomor 4. Bagaimana struktur dan fungsi buah? Soal nomor 4 atau masalah kamu yang kamu temukan? Ya, silakan. Rumusan masalahmu ya. Ya, silakan. Struktur biji terdiri dari kulit biji, daging biji, dan inti biji. Fungsi biji adalah sebagai alat perkembangan yang kandung pada tumbuhan. Ya, berikan aplaus kepada saudara. Ada pertanyaan tidak? Iya. Ya, kalau tidak ada silakan duduk. Ya. Ada? Ada? Tidak? Ya, silakan duduk. Masih semangat? Dulu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang inilah saat yang ditunggu-tunggu. Anak-anak kami sudah melaksanakan presentasi, maka sekarang anak-anak kami tugasnya menganalisis dari hasil presentasi tadi. Ya, silakan dianalisis apa-apa saja yang menjadi kekurangan ya dari hasil kelompokmu. Silakan dianalisis apa jawaban-jawaban dari masalah-masalah yang kamu temukan. Sudah? Nah, setelah itu ya kamu simpulkan pada LKPD, pada langkah kelima kamu simpulkan di situ. Ada ya? Ada kolom? Ada kolom? Ada. Silakan disimpulkan di situ. Ya? Maka disimpulkan ya. Sudah? Hal-hal penting saja yang disimpulkan. Ya, apa yang menjadi kekurangannya? Tadi kelompok 4
menyampaikan bahwa pada presentasinya serangga itu suka hingga pada bunga karena dia suka itu disimpulkan ya. Apa yang pas jawabannya? Ada yang bisa menanggapi, ada yang bisa menyimpulkan itu apa? Kenapa serangga itu suka hingga pada bunga? Siapa yang bisa menanggapi? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada? Ayo Ida, ayo coba simpulkan kenapa serangga itu suka hingga pada bunga. Dengarkan ya, dengarkan. Supaya tidak serangganya lagi gemetar ya. Oke. Serangga suka hingga pada bunga karena bunga adalah sumber makanan serangga dan serangga sangat menyukai nektar atau bunga. Apa hubungannya? Hubungannya juga ada, ya, di mana membantu bunga tersebut melakukan penyembuhan. Paham? Bisa disimpulkan? Bisa. Coba kelompok 6, coba simpulkan seperti apa fungsi daripada biji tersebut. Apa kesimpulannya? Ya, fungsi biji, ya. Fungsi biji yaitu 1. Sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan. 2. Sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru. Ya, tepuk tangan buat kelompok 6. Ya. Kelompok 2, coba simpulkan mana kesimpulannya tentang fungsi buah. Fungsi buah. Apa kesimpulannya? Ya, silakan. Sudah disimpulkan belum? Masih belum, coba disimpulkan yang lain yang sudah menyimpulkan apa itu fungsi bunga. Coba kelompok 3, fungsi bunga. Sudah disimpulkan? Belum apa sudah? Belum. Ya, yang sudah apa? Silakan disimpulkan lagi ya. Apa? Nike, ayo silakan. Fungsi bunga yaitu untuk menarik serangga dan hewan lainnya yang dapat membantu proses penyembuhan. Yang lain ada? Apa itu fungsi daripada buah? Buah. Apa bilang buah? Sebagai pembungkus dan perlindungan biji. Nah, baik untuk itu, coba perhatikan di depan. Sekarang Bapak akan memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran yang sudah anak-anak kami laksanakan pada saat ini. Coba perhatikan di depan dengan baik. Semua perhatian fokus ke depan supaya tidak salah lagi membuat atau mencari sebuah solusi dalam masalah Anda. Seperti tadi kelompok 4, serangganya gemetar katanya saat hingga pada bunga. Ya, oke. Nah, perhatikan di depan. Nah, yang pertama tadi pada gambar itu inilah struktur daripada bunga ya. Nah, di mana bunga itu merupakan alat reproduksi generasi. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik. Nah, tadi ada masalah yang ditemukan. Gambar 1 dan gambar 2 memiliki perbedaan warna, tapi nggak ada yang mencari jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik, ya, dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyembuhan. Tujuannya kenapa bunga itu sangat menarik warnanya supaya serangga itu tertarik. Ya. Apa tujuan
berserangga juga, ada juga hubungannya. Ya. Karena bunga itu merupakan makanan daripada serangga itu sendiri. Artinya ada hubungan timbal balik antara bunga dan serangga. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Struktur bunga ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan pelopak. Di sini ada fungsinya masing-masing. Anak-anak kami juga tadi sudah sangat bagus, ya, menampilkan semua apa saja fungsi-fungsi daripada struktur bunga tersebut. Kemudian struktur dan fungsi buah, ya. Coba perhatikan, di sini ada buah ya. Di dalam buah itu ada biji. Kemudian ini adalah daging buah dan ini kulit buah. Kulit buah itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epikar, mesokar, dan endokar. Apa itu epikar? Merupakan lapisan terluar yang keras dan tidak tembus air. Misalnya kulit kelapa, iya kan? Nah, kemudian mesokar merupakan lapisan yang tebal dan berserabut. Misalnya berserabut kelapa, berdaging seperti mangga dan pepaya. Ini dia mesokarnya ya. Oke. Yang ketiga endokar merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Misalnya tempurung. Kemudian berupa selaput tipis pada rambutan ya. Nanti kalau Anda makan rambutan, ada nanti selaput tipis juga termasuk lapisan daripada kulit yang disebut dengan endosel. Oke, selanjutnya struktur dan fungsi biji. Nah, ini dia strukturnya. Strukturnya ada kulit biji, ada inti biji dan tali pusat. Inti biji ini juga terdiri dari lapisan plumula, hipokotil, radikula. Bukan lapisan ya, maksudnya bagian-bagian ya. Mohon maaf, ini inti bijinya ada bagian-bagiannya, ada plumula nanti yang akan membentuk daun ya. Nah, ini merupakan embrio daun. Kemudian ada hipokotil yang merupakan bakal nanti setelah tumbuh ya, seperti ini dia ini batangnya, ini daunnya. Kemudian ada radikula yang merupakan bakal akar nanti yang menembus ke tanah ya. Bagian-bagian akar, batang dan daun minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, fungsinya sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan, sebagai pembentuk tumbuhan baru. Nah, coba perhatikan ini di sini tumbuh embrio. Ya, lama-lama kalau disamaikan maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Thank you. Ada pertanyaan? Baik. Karena tidak ada, sekarang ya, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu ya. Saat-saat yang ditunggu